Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang metodologi ilmu untuk memenuhi mata kuliah Islam disiplin ilmu. Kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Jihan Munawaroh, dan rekan saya, Nabila Sekarini. Dalam metodologi ilmu, kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, pengertian metode ilmu. Yang kedua, problem dan krisis sains modern. Dan yang ketiga, the Islamic worldview sebagai metodologi ilmu. Yang pertama kita bahas adalah pengertian metode ilmu. Pertama, ada metodologi. Metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metodologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membicarakan tentang metode-metode. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Arab, metode disebut dengan al-thoriq, al-manhaj, dan al-wasilah. Al-thoriq berarti jalan, al-manhaj berarti sistem, dan al-wasi'ah berarti perantara atau mediator. Dengan demikian, yang paling dekat dengan arti metode adalah al-thoriq. Maka, dapat disimpulkan bahwa metode ialah cara yang dilakukan untuk mengetahui cara meneliti suatu bidang keilmuan. Sedangkan metodologi merupakan suatu ilmu untuk mendapatkan cara mengetahui sesuatu permasalahan. Yang kedua, ada ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab. Alima ya'lamu ilmi, yang berarti pengetahuan, atau al-ma'rifah. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata ilmi, ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Setelah kita membahas tentang metodologi dan ilmu, maka kita bisa simpulkan bahwa metodologi ilmu adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan cara tertentu dalam menentukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu. Pembahasan kedua adalah problem dan krisis sains modern. Sebelum itu, kita akan membahas tentang sains modern. Kata sains adalah adaptasi dari kata Inggris, yaitu science, yang sering juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Secara etimologis, kata sains berasal dari kata Latin, yaitu scire, yang mempunyai arti mengetahui, dan derivatnya adalah pengetahuan. Produk yang dimaksud adalah fakta-fakta, prinsip-prinsip, model-model, hukum-hukum alam, dan berbagai teori yang membentuk semesta pengetahuan ilmiah, yang biasa diibaratkan sebagai bangunan di mana berbagai hasil kegiatan sains tersusun dari berbagai penemuan sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, biasanya kita menggunakan metode ilmiah, karena metode ilmiah ini merupakan hal yang sangat menentukan. Nah, sains itu sebagai proses dengan menggunakan metode ilmiah sudah terbukti ampuh memecahkan masalah ilmiah, yang juga membuat sains terus berkembang dan merevisi berbagai pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya ada krisis dunia modern dan problem keilmuan. Dampak tak terlihat dari sains modern ini muncul diantaranya pada pola pikir manusia serta tentu saja pada perilakunya. Ini tampak pada dominasi rasionalisme dan empirisme yang sebagai pilar utama metode keilmuan atau scientific method. Dalam penilaian manusia atas realitas-realitas, baik realitas sosial, individual, bahkan juga keagamaan. Sejak kelahirannya, sains modern
tak bisa dipisahkan dari penerapannya, baik atau buruk, dan akibatnya sains modern bersifat tidak netral. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa krisis-krisis yang terjadi untuk sebagian besarnya diakibatkan oleh sains dan mengarah kepada suatu krisis dalam sains. Teknologi merupakan penerapan sains untuk kepentingan manusia dan juga merupakan salah satu yang memiliki pengaruh besar pada dunia modern. Selanjutnya ada kritik terhadap sains modern. Kritik Nasser atas modernitas terlebih dahulu dilakukan dengan menjelajahi atau meruntut sejarah sains barat. Menurut Hussein Nasser, terdapat karakteristik dunia modern sebagai berikut. Yang pertama, antroposentris dalam pengertian bahwa seluruh lokus semesta diturunkan pada manusia. Segala sesuatu diukur melalui standar manusia. Yang kedua, karena ukurannya manusia, maka dunia modern adalah dunia yang tidak memiliki prinsip-prinsip yang langgeng dan abadi. Yang ketiga, manusia modern secara praktis didefinisikan sebagai jenis manusia yang telah kehilangan kepekaan dan kesakralannya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu hilangnya aspek metafisika. Selanjutnya ada The Islamic Worldview sebagai metodologi ilmu. The Islamic Worldview. Worldview memiliki arti pandangan dunia atau disebut dengan ideologi hidup. Worldview dalam Islam berarti cara pandang seorang muslim mencakup aspek batin dan jasad berdasarkan realitas dan kebenaran. Worldview dalam Islam bermula dari turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga melahirkan para filsuf Islam yang menilai pandangan dunia berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Pandangan-pandangan inilah yang nantinya menjadi dasar terbentuknya pemikiran Islam hingga sekarang. Selanjutnya ada Islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Naqib Al-Attas, bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan akan membebaskan umat Islam dari belenggu hal-hal yang bertentangan dengan Islam, sehingga timbul keharmonisan dan kedamaian dalam dirinya yang sesuai dengan fitrahnya. Selanjutnya ada menurut M. Zainuddin. M. Zainuddin menyimpulkan bahwa Islamisasi pengetahuan pada dasarnya adalah upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi Barat terhadap realitas dan kemudian menggantikannya dengan worldview-nya sendiri yaitu Islam. Adapun tujuan Islamisasi pengetahuan. Tujuan Islamisasi pengetahuan disampaikan oleh Davis dalam tulisannya yaitu Rethinking Knowledge, Islamization and the Future, yaitu melahirkan berbagai disiplin yang merupakan produk alami dari pandangan dunia dan peradaban Islam, serta digunakan kategori dan gagasan-gagasan Islamisasi untuk menggambarkan tujuan, cita-cita, pemikiran, perilaku, persoalan, serta solusi masyarakat muslim. Selanjutnya ada langkah-langkah Islamisasi pengetahuan. Islamisasi sains menurut Al-Faruqi dapat dilakukan dengan mensintesakan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Proses ini harus menempuh 12 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan disiplin ilmu pengetahuan modern. Yang kedua, melakukan survei disiplin ilmu. Yang ketiga, adanya penguasaan khazanah Islam. Yang keempat, penguasaan terhadap khazanah Islam untuk tahap analisis. Yang kelima, penentuan relevansi spesifik untuk setiap disiplin ilmu. Yang keenam, adanya penilaian kritis terhadap disiplin modern. Yang ketujuh, adanya penilaian kritis terhadap khazanah Islam. Yang kedelapan, adanya survei mengenai permasalahan yang dihadapi umat Islam. Yang kesembilan, adanya survei mengenai permasalahan yang dihadapi umat manusia. Yang kesepuluh, melakukan analisis kreatif dan sintesis. Yang ke-11, penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam. Yang ke-12, penyebar luasan ilmu yang telah diislamisasikan tersebut. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.